Bincang-bincang seru dengan narasumber yang kece. Saatnya Bisikan Lulu. Bisik-bisik asyik, anti julid. Oke, view listener, kembali lagi di podcast Bisikan Lulu. Sekarang kita udah memasuki di episode ke-13. Sudah ada narasumber ya, karena di layar kan pasti udah kelihatan ya, ada 2 orang gitu. Kita sapa dulu deh sebelum kita ngobrol, dan juga kira-kira hari ini kita bakal bahas apa sih. Ada Habib Ali Rindo bin Ahmad Assihab. Halo, assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya agak yali harus agak kalem gitu ya. Gimana kabarnya Bib? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dari mana ini tadi? Dari rumah. Macet nggak? Lancar. Lancar ya, sentosa PKK ya. Oke. Dan mohon maaf ya, ini kalau semisal nanti ada celutukan apa gitu, mohon maaf dulu ya Bib ya. Aduh, kok saya jadi makin grogi ya, takut salah ngomong gitu. Santai aja ya Bib ya. Ya santai. Oke. Dan kali ini kita masih ngobrolin tentang kesehatan mental. Kemarin kita udah sempat membahas ya Bib ya, sama tentang kesehatan mental juga, lebih berfokus ke suicide gitu. Jadi kita udah bisa dilihat ya, mana nih? Kok belum nyampe? Bentar ya. Tema kita di sini itu ada Help I Want Try. Gitu. Kemarin kita udah sempat membahas sama psikolog, ada Ibu Liza Japri. Dan untuk hari ini kita bakal membahas dari segi agama, dari sisi agama Islam begitu. Bib, minal izin dulu, Pak, izin dulu. Nggak apa-apa, mumpung masih syawal, nggak apa-apa kan, nggak ada yang terlambat Masih syawal, ya. Iya. Mungkin kita harus menghidupkan suasana lebaran lagi ya, Bib ya. Oke, gimana? Kemarin kalau lebaran itu kayaknya pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita tuh nggak enak kalau kita lagi bertamu ke orang gitu. Kalau Habib pernah nggak sih merasakan hal itu dulu mungkin, atau bahkan sampai sekarang gitu? Ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak enak ketika kita bertamu? Pertanyaan yang nggak enak itu tergantung bagaimana kita memindsetkan pertanyaan itu aslinya. Oke. Kalau kita menganggap hal itu nggak enak, ya jadi nggak enak pasti. Tapi kalau kita hanya menganggap pertanyaan itu ya angin lewat, angin lalu, nggak masuk ke hati, ya nggak jadi sebuah pertanyaan yang berat. Oke. Cuma memang umumnya orang kan gitu kan. Kalau lebaran itu kan keluarga kumpul. Iya bener. Waktunya kepo kalau orang bilang. Oh asik, kepo nggak tuh? Orang ingin tahu kondisi daripada saudaranya bagaimana. Akhirnya muncullah pertanyaan-pertanyaan, tapi terkadang pertanyaan ini nih bukan membuat orang ini nyaman, tapi semakin nggak nyaman. Nah itu Masalahnya di situ. betul. Kalau Habib pernah nggak? Kalau saya tidak memasukkannya ke dalam hati, mungkin itu nggak nyaman umumnya orang itu kalau ditanyakan, tapi saya nggak masukkan ke dalam hati. Tapi masa dari waktu mudanya kayak gitu nggak pernah dimasukkan ke dalam hati kita? Alhamdulillah ya, asik aja. Jadi gimana ya, kita nih ngalir aja. Ngalir aja. Nah, jadi nggak sampai yang jengkel, sampai terus akhirnya sampai mendem di sini itu nggak. Alhamdulillahnya nggak. Alhamdulillah. Oke. Tapi bikin kayak bad mood gitu nggak sih? Ya mungkin ngerasa apa manfaatnya, kok tanya ini apa manfaatnya gitu loh. Oke. Mungkin bisa di-spill dulu pertanyaan apa yang bikin kayak kok ditanyain ya gitu. Biar mungkin ada kerilatannya sama kita gitu, atau enggak? Atau dunia kita berbeda, asik. Ya umumnya orang mungkin kayak saya, mungkin dikala waktu sudah selesai belajar dan sebagainya, ya pertanyaan muncul pasti kapan nikah, pasti tanya. Ternyata sama ya terus. Ya, setelah sudah berkeluarga akan muncul pertanyaan kapan punya anak, jangan ditunda-tunda dan sebagainya. Intinya itu muncul dari mungkin etikat baik, tapi secara sikon mungkin kurang tepat aja. Betul. Karena kan di balik itu kan yang bertanya ini kan juga mungkin dia nggak tahu bahwasanya yang ditanya ini sudah ikhtiar, sudah bisa dan sebagainya. Kan nggak tahu gimana kondisi kita, dan biasanya itu kadang
ngomongnya itu di depan keluarga lain kayak gimana kalau kalian punya lain di sini ya, kamu mana nih pacarnya biasanya Tujuannya gitu. basa-basi, Tujuannya basa-basi. biar asik, tapi malah jadi toksik. Nah, mantap. Baru menit keberapa ini kita udah mempunyai quotes of the day, asik gitu. Oke. Tapi justru pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh membuat beberapa orang merasa kayak kena mental gitu. Ya nggak sih? Apalagi untuk saya mengakui lah ya, untuk generasi sekarang, untuk generasi Z, entah itu generasi Alpha ya, generasinya dia, itu permasalahan mental tuh permasalahan mental tuh kayak lebih dieluk-elukan gitu, Bib. Nah, kalau tentang kesehatan mental sendiri dalam agama Islam tuh gimana sih sebenarnya, ada pandangan tersendirinya nggak, Bib? Kalau di dalam Islam, mental itu juga sesuatu yang diperhatikan. Oke. Karena mental ini akan mempengaruhi kondisi seseorang. Bener banget. Dalam sebuah kesempatan itu Rasulullah pernah menjelaskan bahwasanya sesungguhnya di dalam tubuh manusia ini ada yang namanya mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Oke, segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Kata Rasulullah, kalau gumpalan daging ini dia ini baik, maka tubuh akan merasakan baik semuanya gitu ya. Enak. Tapi kalau segumpal daging ini bermasalah, maka tubuh akan merasakan bermasalah. Apa itu? Hati ya. Dan hati ini kan yang menjadi tolak ukur seseorang ini bisa nyaman dalam hidup, mental health atau enggak kan, dia jadi kenyamanan hatinya. Makanya itu Islam memperhatikan itu. Jangan sampai ketika kamu ini memiliki hati yang bermasalah, maka masalah ini pasti akan mempengaruhi kehidupanmu. Betul. Nah, makanya itu disuruh memperhatikan itu oleh Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Salah satunya Allah mengatakan dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Salah satunya adalah zikir. Dengan berzikir. Allah mengatakan, zikirlah kepada Allah, maka dengannya kamu akan tenang. Ketika hati tenang kan berarti mentalnya terjaga. Ketika mental terjaga, kehidupan akan terasa lebih nikmat. Tapi ya benar, tidak ada yang salah dengan seperti itu. Tapi rasanya apa ya? Kadang kan ucapan itu nggak segampang itu buat dilakuin gitu ya, Bib ya. Apalagi menurut saya kesehatan mental tuh kayak banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Kalau menurut Habib sendiri, apa aja yang mempengaruhi dan paling besar itu dipengaruhi oleh apa sih, Bib? Orang itu kalau saya melihat orang itu kena mental health karena salah satunya ya, dia memasukkan segala sesuatu yang dia ketahui ke dalam hati. Karena apa? Hati ini kan yang akan memberikan dampak sama tubuh. Jadi hati kan yang akan memberikan dampak sama tubuh. Jadi yang perlu kita perhatikan itu pertama hati. Makanya itu saya kemarin waktu itu seminggu yang lalu saya tuh ngaji ke tempatnya ada Kiai Munif Zuhri. Beliau tuh mengatakan bahwasanya pendidikan paling utama seorang manusia tuh harusnya hati. Kenapa? Karena ketika hatinya dia baik-baik saja, maka semuanya akan baik-baik saja. Contoh, beliau memberikan contoh. Ada orang ini sakit apa? Sakit badan. Mau disuguhi durian, mau disuguhi apapun semuanya, lidahnya tidak akan pernah mengatakan enak. Karena sakit. Betul. Ya kan? Lah itu gambaran daripada hati. Kalau hatimu sakit, kamu mau punya uang seabrek, kamu sudah punya mobil, kamu sudah punya apa, tapi jiwanya nggak tenang. Nggak tenang ya. Kemudian ada orang, dia ini secara pekerjaan istimewa. Ya dia bisa menghasilkan uang itu dalam satu hari itu 10 juta, 20 juta. Ketika dia punya masalah, dia selalu lari ke tempat-tempat yang memang itu nggak diridhai sama Allah. Ya dunia malam lah kita bahasakan. Tujuannya apa sih? Untuk cari nyamannya hati. Ya. Tapi dia sudah sampai habis uang banyak dan sebagainya. Malam tuh nggak bisa tidur. Malah nggak bisa tidur. Sampai akhirnya suatu saat dia mendengarkan suara dari masjid.
Penasaran, akhirnya pergilah ke masjid tersebut. Ternyata di masjid tersebut itu sedang melakukan sebuah rutinitas, yaitu membaca maulid. Membaca maulid? Iya. Oke. Akhirnya dia duduklah di situ. Ikut. Dia nggak paham kan pakai bahasa Arab. Tapi yang anehnya ketika asrokol khususnya, dia itu meneteskan air mata. Hati kayak tersentuh. Padahal juga artinya nggak paham, tapi bisa tersentuh. Nah, kemudian setelah itu dia merasa, oh ternyata yang saya cari ini adalah ini ya. Kenyamanan tuh ternyata di sini. Ternyata harta yang kumiliki ini nggak bisa membuat hatiku nyaman. Akhirnya orang ini dia memperbaiki sholat dan sebagainya. Dan di titik itu mulailah muncul cobaan-cobaan, usahanya mulai turun, merosot dan sebagainya. Ya kan? Tapi dia mengatakan, Beb, ya walaupun saya dalam kondisi yang seperti itu, saya bisa tidur nyenyak di malam hari. Yang saya tidak dapatkan kondisi itu dikala saya dalam keadaan yang di atas. Tapi ada nggak sih, Bib, kalau itu kan berarti dari hati ya, terus tersentuh karena tadi dengar bacaan, akhirnya dia itu mulai memperbaiki sholat dan seterusnya. Tapi kalau misal kita balik nih, kita itu udah semuanya, mungkin udah menjalankan sholat 5 waktu, sholat sunnah, udah zikir, udah ikut pengajian, tapi hatinya itu masih ngerasa nggak nyaman, nggak tenang kayak gitu tuh, kenapa, Bib? Ada sebuah cerita. Ya, ada sebuah cerita. Ada orang ini doa terus, tapi doanya nggak pernah kabul. Sampai malaikat Jibril ini ngelihat nih kasihan, nih hamba kasihan. Akhirnya malaikat ini bilang sama Allah, ya Allah, ini fulan doa terus ya Allah, mbok ya dikabulkan. Terus Allah menjawab, ini bukan urusanmu. Aku ini sedang menikmati daripada tadarruknya hambaku, yaitu doanya hambaku, dan aku senang mendengarkan doa daripada hambaku. Nabi Musa alaihissalam itu, kalau Mbak Lulu mau tahu, Nabi Musa itu doa 40 tahun baru dikabulkan sama Allah. Apakah tandanya Nabi Musa ini salah dalam doanya? Apakah salah dalam ibadahnya? Ataukah salah dalam kesehariannya? Tapi memang karena Allah itu senang mendengarkan hambanya yang selalu berusaha deketin Allah. Lah, kegundahan dalam jiwa ini adalah salah satu jembatan kita untuk bisa menyalurkan, ya, salah satu jembatan kita untuk bisa dekat sama Allah. Kita nih coba nih, kira-kira kondisi kita lagi bahagia sama kondisi lagi susah, sedih, itu lebih mudah mana dekat sama Allah? Waktu sedih sih. Sedih. Kalau waktu seneng tuh kita bahkan mungkin syukurnya aja lupa. Tapi kayaknya Tapi kalau lagi sedih, ya kalau lagi sedih itu nangis. Ya Allah, tolong. Ya Allah. Allah kayak seakan-akan tuh kita ngerasa dekat sama Allah dan ngerasa kayak nggak ada yang bisa bantu kecuali, dan momen itu adalah momen yang Allah tuh paling senang. Makanya Allah mengatakan kan, aku ini dalam hadis qudsi ya, Allah mengatakan aku ini paling dekat dengan hambaku yang hatinya sedang tersakiti. Tapi ada yang kebalikannya nggak, Bib? Kebalikan gimana? Kalau semisal malah lebih dekatnya itu ketika dia sedang seneng gitu, waktu sedih. Mungkin langka ya, mungkin ada, tapi lebih banyak orang yang dia itu mengingat Allah dikala dia senang. Sedih. Sedih. Iya, kalau senang malah rata-rata dia lupa dengan itu tadi gitu. Oke, tapi tadi kalau semisal keadaannya kebalik ya, kebalik kayak gitu tuh berarti waktu sedih dia lebih gimana nih perasaannya sama Allah? Apakah karena dia itu udah terlalu gimana ya bilangnya? Mungkin marah sama Allah atau mungkin benci kayak gitu, apa gimana? Ya mungkin kembali lagi ya, gimana cara kita ini melihat nikmat yang Allah kasih sih, dan cobaan yang Allah kasih. Karena manusia tuh, dia pada hakikatnya tuh menganggap nikmat nih, contohnya Mbak Lulu kalau ditanya, nikmat tuh apa sih? Umumnya manusia akan menjawab, nikmat tuh ketika aku punya harta. Aku mungkin langka ya orang bilang nikmat tuh sehat. Iya sih, Ya, kita secara
manusiawinya ya, punya mobil, punya rumah, punya perusahaan, dia mengatakan itu nikmat. Tapi selain itu kita nggak menganggap nikmat. Makanya Rasulullah pernah mengatakan 2 nikmat yang orang itu sering dia itu melalaikan. Yang pertama sehat, yang kedua kesempatan untuk berbuat baik. Ini 2 nikmat yang manusia tuh nggak menganggap itu nikmat. Kebanyakan dari harta gitu ya menganggapnya ya. Kalau tadi posisinya dibalik, berarti apakah Allah itu akan memberikan kita kebahagiaan lebih banyak karena kalau ketika kita bahagia itu bakal lebih dekat apa gimana? Kalau kayak gitu? Bisa aja. Allah tuh mau ngasih kita kebahagiaan pun, kenikmatan, jalur bahagia pun bisa kan. Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, nikmatnya bakal Allah tambah. Apalagi kalau orang itu bisa bersyukur dalam keadaan bahagia, Allah lebih senang lagi. Tandanya dia di dalam keadaan senang pun dia nggak lupa, apalagi dalam keadaan sedih. Maknanya dia mendapatkan perhatian lebih dari Allah karena dia bisa dalam 2 kondisi dalam keadaan baik sama Allah. Karena umumnya orang kan dalam keadaan sedih yang dia ingat sama Allah. Tapi kalau bisa senang juga ingat Allah, apalagi sedihnya, mau senang aja ingat Allah. Tapi kalau semisal sedihnya malah nggak ingat, lah itu jarang. Ya Allah alam, ya Allah alam. Oke. Allah alam. Soalnya mungkin gini ya, kalau menurut saya terkadang kayak tadi ya bener ya, udah berdoa lama terus nggak dikabul-kabulkan. Selain itu tuh kayak banyak banget cobaan malah yang berdatangan gitu loh kalau kita sedih. Jadi mungkin orang tertentu itu akan lebih kayak, ngapain ya aku berdoa terus orang nggak dikabulin, orang malah lebih banyak cobaannya, kayak ya udahlah gitu lah, gimana gitu. Boleh nggak sih kita merasa kayak marah gitu sama Allah? Jadi dia marah sama Allah. Nah itu tadi, orang marah sama Allah tuh ya seharusnya nggak boleh. Karena tadi nih, orang itu terkadang melihat nikmat tuh karena dia itu mempersempit nikmat Allah, akhirnya menganggap selain itu kan bukan nikmat. Padahal ini kalau kita melihat ya, kamu hidup sampai di usia ini dengan nafas yang Allah kasih dengan cuma-cuma. Setelah kamu sudah wajib sholat, kamu belum sholat, Allah juga masih kasih kamu nikmat dengan cuma-cuma. Betul. Secara akal, wajar nggak sih kita nih marah sama Allah yang Allah itu udah kasih dikala kita ini sama Allah udah nggak sopan? Sebenarnya nggak wajar ya, tapi terkadang tuh kan ya mungkin itu nggak masuk ke akalnya manusia, nggak kepikiran gitu. Ya karena tadi manusia terkadang dia ini pentingnya untuk punya circle, yang circle ini jadi jembatan dia untuk kenal sama Tuhan. Kadang itu yang menjadikan orang itu kena kayak mentalnya bermasalah, selalu berpikiran underestimate sama Allah itu karena memang perkumpulannya itu perkumpulan yang mengarahkan selalu ke situ. Jadi muncullah pikiran-pikiran yang selalu seudon sama orang. Jadi ketika mendapati sesuatu, teman-temannya mengatakan, wah mungkin kamu dibuat sama orang itu. Ada orang ini ya, setiap kali punya masalah, dia cara pikirnya, wah kamu tuh dibuat sama orang itu, kamu itu sama. Karena apa? Karena kumpulannya seperti itu. Tapi ketika kita punya kumpulan, circle yang ketika ada masalah, itu Allah lagi sayang sama kamu, Allah mau bersihin dosa kamu, Allah mau naikin derajat kamu, pasti kamu bisa ngelewatin. Maka akan muncul dalam hati mereka ini lebih tenang, mentalnya lebih sehat. Akhirnya kayak marah sama Allah tuh ya nggak ada, karena selalu diarahkan ke hal yang positif. Tergantung circle-nya berarti gitu ya. Cuman kan ya ada statement juga kalau semisal Allah itu nggak bakal ngasih cobaan kita yang kita tuh nggak kuat. Kalau kita dikasih cobaan tersebut, ya tentunya Allah itu udah nganggep kita mampu gitu loh. Tapi kenyataannya ketika kita mengalami hal serupa, itu tuh kayak udah di luar batas kemampuan kita gitu, gimana kalau itu? Ya karena kita mungkin kurang mendekatkan diri sama Allah. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok seperti itu? Ya kan? Allah itu di Quran, Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha, itu firman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tidaklah Allah memberi ujian kepada hambanya kecuali sesuai kemampuan hambanya. Maknanya Allah sudah mengukur hamba ini mampunya seberapa. Gitu loh.
Tapi kenapa kalau seorang hamba itu dia merasa dirinya nggak mampu? Betul. Tandanya yang bermasalah ketika dia menghadapi masalah itu caranya itu bagaimana? Mungkin dia menggunakan cara yang kurang tepat. Saya sering analogikan itu ketika ada misalnya banjir di sebuah tempat, banjir yang besar, bandang. Maka ketika kita ini dalam kondisi di tempat tersebut terjebak, ya, ketika kita ada banjir, ini kita ada pilihan, ada kayu yang kalau saya ikut itu akan hanyut, ada tempat tinggi yang saya bertahan di situ saya akan selamat. Maka ketika orang berpikir aku tak ikut kayu aja, maka dia akan hanyut dan dia akan mati. Tapi kalau dia enggak, aku akan berusaha naik ke tempat yang tinggi, karena di tempat tinggi aku akan lebih aman. Ya sama, ketika kita menghadapi masalah, yang harus kita lakukan kini kita berjuang sebisa mungkin, semakin mendekatkan kepada zat yang maha tinggi, agar kita ini semakin nyaman. Setiap orang tuh punya masalah, Mbak Lulu. Iya, tentu. Setiap orang punya masalah. Betul. Dan masalah orang lain itu mungkin lebih berat daripada kita. Tapi kenapa orang lain bisa melewati, kita nggak bisa melewati? Karena orang lain bukan kita. Karena orang lain bukan kita, bener. Ya, kan? Karena mungkin, ya bahasanya kayak kita lihat deh, kalau kita ngelihatin daripada ujiannya para nabi. Nabi itu manusia bukan? Manusia. Makannya juga sama. Loh, iya beda, tapi maknanya ya. Nabi dengan ujian yang secara akal manusia ini kita nggak bakal kuat kayak gitu. Betul. Secara logika nih gila, ini ujiannya gila. Nabi Muhammad itu sampai mau dibunuh, Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Musa mau ditenggelamkan, Nabi Isa. Ini ujian yang kalau akal manusia nggak nyampe. Ya kan? Betul. Tapi mereka, para nabi ini, ketika dikasih cobaan, salah satunya Nabi Ayub ini. Nabi Ayub itu dikasih sakit sama Allah 13 tahun atau 18 tahun. Betul. Akhirnya istrinya bilang, suamiku, coba engkau minta kepada Allah agar Allah ini menyembuhkanmu. Maka Nabi Ayub mengatakan, wahai istriku, aku malu untuk minta kepada Allah. Bayangkan, seorang Nabi Ayub ini, yang ini Nabi istimewa, dikasih sakit yang seperti itu, dia ngomong malu. Kenapa? Karena Nabi Ayub merasa, aku ini belum bisa menjalankan apa yang nikmat yang telah aku dapat. Aku belum bisa membayar nikmat yang Allah sudah kasihkan. Terus aku mau minta terus kepada Allah. Aku malu. Nah itu ya. Ya memang jauh ya, mungkin Nabi ya. That's why mereka dipanggil Nabi ya, Bib. Dan oke lah, kalau di zaman ini kita lihat ada para kiai yang mereka mendapati bagaimana dulu ada zaman-zaman PKI. Zaman-zaman PKI, zaman-zaman Belanda loh, mereka sampai belajar sembunyi-sembunyi. Taruhannya nyawa. Betul. Ya kan? Tapi mereka masih bisa mengatakan alhamdulillah. Ini bukan masa yang jauh loh. Ini mungkin masih 50 tahun yang lalu mungkin. Tapi kenapa mereka dengan menghadapi kondisi yang taruhannya nyawa, mereka bisa syukur. Sedangkan kita yang hanya menghadapi gagal dalam sebuah bisnis, kita frustasi. Mungkin gini, Bib, itu kan sekitar 50 tahun yang lalu gitu ya. Semakin kesini kan semuanya semakin berkembang, ilmu juga semakin berkembang. Mungkin waktu itu juga belum dikenal banyaknya ilmu psikologi gitu. Kalau sekarang kan kita udah bisa kayak searching aja, udah ada gadget, ada HP dan segala macem gitu ya. Udah mengenal banyaknya ilmu-ilmu kesehatan mental, istilah-istilah lainnya. Mungkin seperti itu sih, Bib. Jadi di generasi sekarang emang gampang banget buat gampang nyerah gitu. Makanya emang ada juga yang bilang ya generasi Z itu generasi yang lemah mental seperti itu. Nah kalau ngomong kesehatan mental tadi itu kan banyak banget faktornya. Kayak tadi omongan orang waktu lebaran juga bisa menjadi pemicu cobaan-cobaan lainnya juga. Biasanya ketika kita udah kena kesehatan mental yang banyak jenisnya, mungkin salah satunya ada depresi kayak gitu, itu kita bakal menujunya itu ada di satu muara, suicide tadi atau bunuh diri gitu. Kalau dalam Islam sendiri gimana sih pandangannya tentang fenomena bunuh diri yang
Sekarang udah banyak banget ya marak terjadi, bahkan ada yang live juga waktu mau gimana Bib? Ya tadi makanya itu kan pentingnya circle, pentingnya daripada circle di situ, karena circle itu kan yang bakal membantu kita untuk menata hati kita, menata daripada mental kita. Yang pertama circle itu penting, karena salahnya berteman dia akan fatal. Imam Syafi'i itu mengatakan sohib sahib, teman itu akan menarikmu. Kalau kamu berteman dengan orang yang kalau emosi dia akan melakukan kekerasan, maka kita pun lama-lama akan ikut dengan cara mereka. Kalau kita punya temen yang ketika punya masalah udah bundir aja, misalnya ya, karena dia melihat nih circle-nya dia tiap ada masalah bundir, akhirnya dia merasa oh berarti solusi itu bundir, karena Pak melihat teman-temannya yang ketika bermasalah bundir, ya kan? Nah, terus bagaimana tadi fenomena bundir, mengakhiri hidup ya? Mengakhiri hidup ya. Ya bundir jelas Allah melarang daripada bunuh diri. Kenapa? Karena bunuh diri itu adalah gambaran orang yang dia ini kufur nikmat. Allah itu memberi kamu hidup adalah nikmat. Kenapa kamu mengakhiri hidupmu dengan bundir? Walaupun semuanya itu kematian itu takdirnya Allah, kan? Kematian adalah takdirnya Allah. Tapi adapun cara kamu mati itu adalah kamu memilih jalanmu sendiri. Kamu mati itu adalah jalan yang kamu pilih. Makanya Nabi mengatakan orang meninggal itu, orang itu akan mati sesuai keadaan akhirnya. Maknanya kalau kamu ini soleh, kamu bakal diakhiri hidupmu dalam keadaan yang baik. Kalau kamu ini orang yang toleh, orang yang buruk, yang ahli maksiat, ya kamu akan mengakhiri hidupmu dengan keadaan yang buruk juga. Oke, berarti ternyata sekalian ya ke takdir ya, kayak takdir meninggal itu kan yang nggak bisa diubah. Yang nggak bisa diubah itu berarti waktunya, bukan cara kita meninggalnya. Oh, makanya. Bahkan waktu pun itu Allah, kalau Allah kan zat yang maha mampu ya. Ada kayak sebuah hadis nih, Rasul mengatakan kok barang siapa yang kurang lebih artinya ya, sedekah itu memperpanjang umur, kan ada bahasa. Tadi kan apakah terus orang kalau sedekah umurnya tambah panjang berarti di sini ada namanya perubahan takdir. Di sini memang takdir itu memang bisa dirubah. Ya, bukannya yang bisa, tapi kan yang merubah Allah. Nah, tapi manusia dikasih sama Allah ini apa ya? Dikasih tempat, dikasih space kamu untuk ikhtiar. Ini loh. Kalau seandainya kalau mindset kita kan semua udah takdir Allah, ya terus ngapain kerja? Ngapain sholat, ngapain kalau kamu takdirnya kamu hidup ya hidup. Kadang orang seperti itu. Jadi memang mati, rezeki semua ada takdir Allah. Jodoh, tapi Allah itu ngasih space kamu buat kamu ikhtiar. Lah kamu sebagai manusia tugasnya ikhtiar, hasil serahin sama Allah. Lah kadang manusia itu dia kelewat daripada batasnya, dia mau ngatur hasil juga. Jadi berharap aku sudah sholat, aku sudah ibadah, aku sudah ini, kok hasilnya gini. Nah ini tandanya kan manusia dia berusaha ngatur Allah nih, ya kan? Padahal kita perlu paham, kita ini ditakdirkan Allah ikhtiar. Allah janji, Allah bakal balas semua kebaikan. Allah janji itu. Tapi kapan waktunya ya jangan atur Allah. Delala dari kejadian seperti kemarin tuh belum lama ada orang mau ke Jakarta, mau ke Kalimantan. Ya, mau ada kayak tender. Nah, dia kena macet, nah, akhirnya dia ketinggalan pesawat. Marah-marah. Wah, ini gara-gara ini aku kehilangan uang berapa dan sebagainya. Ya kan? Setelah itu 10 menit muncul berita pesawat tersebut jatuh. Maka di balik itu dia akhirnya bersyukur. Ternyata terkadang di balik dari cobaan yang Allah kasih ini ada di baliknya tuh nikmat. Walaupun buat orang lain cobaan yang di dalam pesawat, ya kan? Kan dia yang di dalam pesawat cobaan. Tapi mungkin buat orang lain nikmat kayak COVID deh. Iya, COVID. COVID kan buat yang sakit cobaan nih. Buat yang sakit cobaan. Tapi buat yang jual masker, wah, buat yang ya rezeki buat mereka. Iya betul.
Waduh, makanya saya itu bertanya-tanya juga sih kalau ngomongin tadi mengakhiri hidupnya sendiri gitu ya. Kenapa kalau itu termasuk takdir yang nggak bisa dirubah, yang udah tertulis dalam Lauhul Mahfuz, terus ada orang yang meninggal dengan mengakhiri hidupnya sendiri lah. Berarti emang di takdirnya itu tertulis kayak gitu apa gimana? Ternyata berarti kalau caranya itu nggak termasuk diatur. Allah, iya. Tapi Allah pun tahu, gitu loh. Tapi bukan berarti Allah nggak tahu ya. Allah tahu kalau orang ini bakal matinya bunuh. Tapi Allah tahu. Maknanya bukan terus Allah karena Allah memberikan space buat kamu, Allah nggak tahu. Allah tahu karena Allah kan zat yang maha mengetahui. Kayak contoh deh, ada sebagian orang juga bunuh, tapi dia nggak mati. Ya. Itu kan menunjukkan bahwasanya memang kalau Allah tidak mengharapkan orang itu mati, walaupun kamu bunuh, kamu nggak mati. Berarti kalau semisal ada yang bunuh gitu, terus dia meninggal, emang udah waktunya juga? Emang dia udah waktunya juga. Oke. Berarti kayak anggapan apa namanya, Bib? Kalau semisal belum waktunya nanti ini gentayangan kayak gitu. Oh, nggak ada dalam Islam. Ketawain. Karena biasanya gitu. Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Ada cerita itu di zamannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu ada salah satu daripada menterinya itu waktu itu silaturahim Nabi Sulaiman. Kemudian ketika sedang silaturahim, ternyata Nabi Sulaiman tuh ada tamu sudah di dalam rumahnya. Yang tamunya itu melihat menterinya Nabi Sulaiman tuh dengan pandangan yang tajam. Akhirnya menterinya takut. Oke. Ya kan, menterinya takut. Tapi kenapa itu dipandang dengan tajam seperti itu? Nah, akhirnya menterinya bilang, ya, wahai Nabi Sulaiman, saya minta tolong bawa saya pergi sejauh mungkin. Ya kan? Akhirnya sama Nabi Sulaiman diterbangkan pakai angin, karena Nabi Sulaiman ini kan nabi yang menguasai angin, jin dan sebagainya, kemampuannya. Seperti avatar Ya, seperti avatar ya kalau zaman sekarang ya. Ya. Nah, akhirnya diterbangkanlah oleh Nabi Sulaiman ke daerah yang jauh. Lah, kemudian akhirnya setelah itu ini tamunya Nabi Sulaiman itu adalah ternyata malaikat maut. Ini tamu terus pergi. Ya kan? Setelah itu pergi, terus tidak lama lagi datang lagi ke Nabi Sulaiman. Terus Nabi Sulaiman tanya, kamu tuh kenapa di waktu itu memandangi menteriku dengan pandangan yang menakutkan? Kenapa? Maka malaikatnya bilang, wahai Nabi, saya tuh di waktu itu lagi bingung. Allah itu memerintahkan saya untuk mencabut dia di tempat yang jauh di waktu yang dekat ini. Dan ketika saya melihat dia masih di sini, saya bingung. Ini waktu sudah mepet. Lah, ternyata ketika saya sampai di sana, dia sudah di sana. Jadi ternyata terkadang itu kita ngerasa kita lari dari kematian. Ternyata kita menjemput kematian. Makanya kan dalam Al-Quran Allah mengatakan walaupun fi burujim musayyidah, walaupun kamu tuh berada di bangunan yang kokoh, di benteng yang kuat, kalau memang waktunya kamu mati, kamu mati. Gak bisa kamu berusaha apa biar gak mati, itu gak bisa. Kalau memang udah takdirnya kamu mati, mati. Adapun keadaan kamu mati, kamu dikasih kesempatan oleh Allah untuk berikhtiar. Mau dalam keadaan sholat kah, atau mau dalam keadaan sujud kah, atau mau dalam keadaan berbuat jelek. Oke, kalau udah waktunya meninggal ya udah meninggal gitu ya. Tapi bisa nggak sih kalau semisal ada yang meminta, biasanya kan orang tua ke anak gitu ya, minta ganti aja, aku aja, itu nggak bisa ya Bu ya? Nggak bisa. Emang udah terjadi. Jangankan bunuh diri ya, kita kepingin mati aja itu nggak boleh. Angan-angan kepingin mati itu nggak boleh. Berarti udah termasuknya dosa Bu? Ya nggak sampai dosa. Oke, ya tapi nggak sampai dosa. Tapi hal yang nggak baik, karena pernah tuh di zaman Nabi itu, Nabi punya paman namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Ketika Nabi itu sedang silaturahim ke tempatnya Abbas ini sedang sakit. Akhirnya mungkin orang kalau lagi sakit kan pikiran kemana-mana. Biasanya gitu. Ya, kemudian doa minta, ya Allah, aku pengen mati ya Allah. Maka Nabi ketika mengetahui itu, Nabi mengatakan, wahai pamanku, jangan engkau berangan-angan mati.
Kenapa? Karena sesungguhnya kalau kamu ini orang yang baik, maka di sisa umurmu kamu bisa memanfaatkannya untuk kebaikan dan itu baik untuk kamu. Dan ketika kamu ini orang yang tidak baik, kamu punya kekurangan yang banyak, maka di sisa umurmu ini kamu bisa bertaubat dan itu juga baik untuk kamu. Makanya itu dilarang untuk orang ini mengharapkan kematian kecuali dalam ada kata-kata Nabi dalam beberapa keadaan yang memang itu fitnah, fitnahnya sudah maknanya kayak contoh nih perang, udah jadi tawanan nih dia, disiksa terus. Ya kalau perang kan siap disiksa, siap diperkosa perempuan, itu doa ya Allah saya udah nggak kuat ya Allah ambil aja. Mungkin dalam kondisi-kondisi seperti itu diperbolehkan. Oh baik, oke. Tapi kalau dalam kondisi yang semisal cobaan biasa ya, tapi rasanya itu kita udah nggak kuat, nggak boleh gitu ya Bib ya? Nggak boleh. Oke, mungkin kita bakal break dulu sebentar, monggo Bib dimakan diminum dulu ya. View listener, kita bakal balik lagi setelah kita yang satu ini. So jangan kemana-mana. Apakah bisa dianggap sebagai salah satu bentuk pengkhianatan kepada Allah? Apa gimana? Jelas. طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبي. Oke, view listener, kita masih kembali lagi dalam podcast Bisikan Lulu episode 13. Dan tentunya masih ada Habib Ali Ridho bin Ahmad Assegaf. Aduh, lupa ya tadi ya belum mengenalkan beliau. Kalau beliau juga punya pondok ya Bib ya. Di mana pondoknya Bib? Di Banget Ayu Wetan, Di Semarang. Namanya? Anwarus Sofi. Anwar As-Sofi ya. Oke, begitulah. Dan tentunya tema kita di hari ini masih tentang kesehatan mental ya. Spesifiknya adalah mengakhiri hidup sendiri gitu. Mengakhiri hidupnya sendiri gitulah ya. So Bib, tadi kita udah ngobrol banyak ya dari awal, ternyata udah setengah jam. Kerasa gak Bib? Nggak kerasa ya, mungkin asik ya. Asik. Padahal obrolannya berat, tapi ya udahlah ya, oke. Karena mungkin sudah melewati hidup yang berat terus, jadi yang berat jadi ringan. Waduh, seberat apa Bim? Iya dong, spill Bim. Nggak boleh ya, nggak boleh. Nanti ada hak ciptanya dari Habib sendiri. Oke, mungkin kita bakal nge-spill salah satu cerita dari view listener kita Bib yang udah kita tampung juga gitu ya. Tapi karena ini bukan cerita saya, jadi saya perlu contekan dulu. Oke, kita buka dulu contekannya. Jadi begini Bib, mungkin nanti Habib bisa memberikan tanggapan gitu ya, apalagi dari sisi agama Islam gitu. Yang masih seputar cobaan juga. Tadi kan saya udah tanya kalau ternyata ya cobaan itu pasti Allah udah tahulah kalau kita tuh bakal mampu gitu kan ya. Tapi kalau semisal waktu saya baca sendiri pun ini ya, sebelum saya bacakan waktu out of record gitu, recordnya ya mohon maaf kalau salah Inggrisnya. udah di apa namanya, dipandengin gitu ya. Kayak tadi menterinya Nabi Sulaiman jadinya Bib. Saya perlu pergi dulu. Ditatap sama malaikat maut. Astagfirullahaladzim. Iya gitu. Oke, jadi salah satu view listener kita itu dari kecil rasanya udah banyak banget cobaannya gitu ya Bib. Dari kecil udah ditinggal sama ibunya beliau. Terus sekitar di umur 3 tahun gitu. Nah, apalagi kan seharusnya kalau masih kecil kayak gitu, harusnya masih dapat kasih sayang yang melimpah ya, apalagi dari seorang ibu gitu ya Bib ya. Beliau ini itu mempunyai 2 kakak. Terus dan beliau ini satu-satunya cewek yang ada di keluarga tersebut. Pasti ya didikannya juga lebih ke keras gitu ya Bib ya. Ya nggak sih? Soalnya kan berarti ada ayahnya, ada kedua kakak laki-lakinya begitu. Nah, seiring berjalannya waktu, ada kakak pertamanya yang meninggal dunia. Udah ditinggal lagi.
Terus nggak cuman sampai di situ. Tahun-tahun berikutnya udah berjalan, kemudian beliau juga ditinggal oleh ayahnya. Dan baru di tahun 2022 atau 2023 akhir kemarin, itu beliau ditinggal satu-satunya keluarga, yaitu kakak laki-lakinya yang kedua. Itu rasanya udah kayak berat banget nggak sih, Bib? Sebenarnya kalau dalam kondisi seperti itu kan berarti kita masih berduka banget ya. Dan dukanya itu kayak belum tertutup, masih basah, ditambah lagi. Kayak gitu. Mungkin Habib ada tanggapan gimana beliau itu harus bersikap, harus menghadapi ini. Ini masih spill dikit ya, belum ke yang lain-lainnya nih, Bib. Kita ngomongin duka dulu deh. Karena ditinggal oleh keluarganya. Sekarang sebatang kara gitu. Ya, kejadian ini itu juga sama dengan kejadiannya Rasulullah. Rasulullah ini ditinggal oleh ayahnya ketika dalam kandungan. Betul. Ditinggal ibunya di usia 6 tahun. Kemudian beliau dirawat oleh kakeknya. Kemudian ditinggal kakeknya usia 8 tahun. Kemudian dirawat oleh pamannya Abi Thalib. Ya, kemudian Abi Thalib pun kemudian setelah itu dirawat sama Abi Thalib agak panjang sampai beliau menikah. Ya, kemudian di usia mungkin usia kurang lebih 40-an itu ada namanya Amul Hazan, dikenal dengan tahun kesedihan, karena di waktu yang berdekatan, bahkan mungkin jaraknya hanya 1-2 bulan, Rasulullah ditinggal oleh 2 orang yang paling dicintai, yang paling berperan penting, bahkan membentengi, membela, harta semua dikasih, yaitu yang pertama Abi Thalib, pamannya, yang kedua Sayyidah Khadijah. Maka di waktu itu Rasulullah sedihnya ini sudah pol. Kalau orang sekarang itu mungkin bisa dikatakan depresi, tapi Rasulullah nggak depresi. Ya kan mungkin waktu itu belum ada istilah itu. Iya, tapi Rasulullah nggak sampai depresi. Oke. Bagaimana mungkin, karena depresi itu untuk Rasulullah emang dibuat oleh Allah menjadi makhluk yang manusia yang kuat. Jadi ketika sedih pun tidak sampai tingkatan yang depresi. Kalau depresi kan orang akan berpikir dengan cara pikir yang ngawur, yang negatif dan sebagainya. Ketika Rasulullah itu sedih banget beliau, akhirnya Allah menghibur Rasulullah dengan yang namanya Isra. Isra itu perjalanan dari Baitul Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ke Baitul Aqsa. Yang mana di perjalanan itu adalah perjalanan yang kalau kita sekarang ini bahasanya VVIP, pesawatnya paling mahal, kan gitu. Rasulullah naik buruk, ya kan, pesawat paling, terus dikawal sama orang-orang yang paling istimewa. Kemudian ketemu sama legenda-legenda yang istimewa. Rasulullah di Baitul Aqsa ketemu sama Nabi terdahulu, yang Rasulullah hanya dengar ceritanya. Ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa, itu semua kumpul semua di situ menyambut kedatangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu lanjut lagi perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha yang dikenal dengan Mi'raj. Nah, maka ini salah satu cara yang kalau kita pahami diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Maknanya orang itu pasti memiliki masalah, karena Nabi sudah mengatakan dunia ini tempatnya bala dan ujian. Dunia darul bala wal ibtila, itu sudah pasti. Nggak mau punya masalah, nggak mau punya ujian, pilihannya cuma satu, mati. Selesai masalahmu di dunia, lanjut ke akhirat. Tapi di dunia selesai udah, ya. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW ini diberi oleh Allah, ini kita kalau bahasa sekarangnya healing. Apa? Healing. Oh, healing, oke. Nah, Rasulullah dihilingkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara apa? Melakukan perjalanan rohani. Jadi mungkin masalah apapun yang kita hadapi, salah satu solusi yang bisa kita lakukan salah satunya healing. Tapi healing ini usahakan ya healing yang manfaat. Contohnya? Ya salah satunya kita healing kemana, silaturahim, itu kan healing. Kita pergi ke sebuah tempat yang jauh
datang ke tempatnya orang yang baik, atau datang ke tempat-tempat bersejarah. Kalau sekarang kan orang itu kalau healingnya itu biasanya Indonesia tuh seringnya tuh ziarah Wali Songo, Wali Lima, itu kan juga kita katakan healing tapi rohani, karena dia melakukan perjalanan tadi. Ya. Kalau healingnya hanya sekedar healing yang ke tempat-tempat yang kurang manfaat, kalau saya katakan ya, boleh dikasih, disusupi boleh. Tapi kalau semua perjalanan isinya hal yang cuma main-main aja, itu kalau ibaratkan kayak orang cuma nge-pause masalahnya aja, nge-pause problemnya aja, dia nggak ngobatin. Nah, kalau mau diobatin ya kita harus berusaha tadi, rohaniahnya kita kan kita tata, walaupun lewat jalan-jalan kan lebih asik timbang kita di masjid sholat, di masjid baca Quran. Itu kan berat buat kita kalau harus seperti itu. Maka kita healingnya lewat cara yang beginian, tapi lebih ada rohani. Tapi di bayangan saya itu ya, kalau ya bener sih Bib, healing itu kayak menurut saya nggak nyelesain masalah juga sih. Maksudnya kita ke distract bentar ketika kita healing, tapi ketika kita udah balik lagi itu bakal kepikiran lagi, bakal merasakan lagi. Apalagi kan di rumah ya, kita kembali lagi ke rumah yang tadinya itu ada keluarga lengkap, terus tiba-tiba kita sendirian dan segala macem. Itu tuh ngaruh nggak ngaruh kalau menurut saya. Masa iya sih Bib kita harus healing terus? Nggak boleh. Iya bukan healing terus juga, maknanya kan tadi itu healing. Kalau healingnya tuh healing rohani, itu kan beda kayak orang yang healing cuma main-main. Kalau healing kita itu kita berjalan ziarah, maknanya kita di sini kan ada zikir, ada kemudian kita senang-senang ya ada zikirnya juga. Kemudian kan kita tuh kan diajarkan sama Rasulullah setiap pergi kemana tempat untuknya bisa mengambil hikmah yang diambil. Kita datang ke misalnya tempat bersejarah masjid, ini dulu masjid ini biasanya ya. Kalau kita itu pakai ada tour guide-nya kan dijelaskan dulu masjid ini penuh perjuangan seperti ini dan sebagainya. Akhirnya kayak membuat kita nih, dulu ternyata seberat ini ya. Jadi mungkin diriku ini berat, tapi ternyata ada yang lebih berat. Jadi kita ketika melihat hal-hal yang seperti itu, kita nih kayak dapat suntikan semangat, ya kan? Atau selain healing pula ya kembali lagi circle tuh bakal bisa mengarahkan kita kemana yang circle itu bentuk. Jadi kita mau punya masalah ya, kalau masalah pun kan saya ada problem, teman-teman semua pasti ada problem, saya yakin. Tapi ketika problem ini kita kumpulkan di satu tempat yang baik, saya yakin problem ini nggak bakal menjadi sebuah penghambat kita untuk jadi baik. Sesedih apapun, seterpuruk apapun, tapi kalau kita punya circle yang baik, maka kita akan lebih baik lah. Tidak akan jatuh sejatuh-jatuhnya kayak kita nggak punya perkumpulan teman yang baik. Tapi kalau untuk kayak merasa sedih kayak gitu nggak apa-apa kan? Manusiawi. Rasulullah ditinggal anaknya nangis. Ketika Ibrahim meninggal, Rasulullah nangis. Terus ditegur Rasulullah, apa engkau nggak ridho atas meninggalnya Ibrahim? Kata Rasulullah, loh, tangisan air mataku ini adalah gambaran kesedihan, bukan gambaran ketidakridhoanku. Beda ya? Beda. Dan itu manusia kan punya hati. Nah, hati itu diungkapkan dengan tangisan. Bahkan Imam Haddad tuh menganjurkan kepada kita, kalau kamu sholat ibadah sama Allah itu usahakan nangis. Kalau kamu nggak bisa nangis, kamu pura-pura lah nangis. Jadi kayak memaksakan untuk nangis, ya Allah, walaupun nggak keluar air matanya, tapi tapi pura-pura kan berarti niatnya diusahakan lah. Gitu ya. Oke, tapi kalau semisal nih tadi kita ngomongin mengakhiri hidupnya sendiri gitu ya, karena banyaknya tadi cobaan, semuanya udah nggak ada. Kalau misal berpikiran kayak ya udah ngapain ya aku sendirian di sini, kenapa aku nggak ngikut mereka aja kayak gitu, kalau ada pikiran seperti itu gimana Bu?
Ya, Apakah itu salah satu? itu frustasi kan, gambaran orang yang frustasi. Nah, kalau misal ada niatan untuk mengakhiri di hidupnya sendiri gitu, apakah bisa dianggap sebagai salah satu bentuk pengkhianatan kepada Allah? Apa gimana? Jelas. Jelas itu gambaran pengkhianatan kepada Allah. Kenapa? Ya karena kamu membalas nikmat yang Allah kasih dengan sikap yang saya katakan sikap yang jelek. Allah kasih kamu nikmat hidup kan saya sering katakan hidup itu nikmat. Orang-orang kafir itu ketika dia meninggal di Quran itu dijelaskan, mereka tuh nangis-nangis minta sama Allah, ya Allah hidupkan aku lagi. Ya kan? Kenapa? Li'a'amala sholihat, agar aku bisa beramal soleh. Jadi mereka orang-orang kafir itu mereka menyesal, kenapa kok dimasuk tuh hidup aku nggak iman sama Allah, aku nggak iman sama para nabi, aku nggak amal soleh, itu mereka menyesal. Tapi ketika sudah kematian, roh sudah keluar dari tubuh, sudah tidak ada yang namanya penyesalan. Adanya hanya hari perhitungan, hari pembalasan. Oke. Kalau misal tadi kan niatnya untuk mengakhiri hidupnya sendiri itu supaya terbebas dari beban gitu ya. Tapi kalau niatnya berarti dia lari dari beban, bukan terbebas. Dia lari dari masalah. Lari dari masalah. Tapi kalau misal niatnya, ya Allah ambil aja aku biar aku tuh nggak terlalu banyak menambah dosa kayak gitu, gimana? Apakah memperingan dosa apa gimana gitu? Boleh nggak? Kalau Ya mungkin lebih tadi cerita yang saya pernah sampaikan tadi kan tentang pamannya Nabi Sayyidina Abbas, Rasulullah ngelarang. Padahal Sayyidina Abbas ini sudah tua, bukan yang masih muda, sudah tua. Beliau sakit dan kepingin mati. Kata Rasulullah apa? La tatamannal maut, kata Rasulullah, jangan engkau berharap mati pamanku. Kalau kamu orang yang baik, maka di sisa umurmu kamu bisa tambah kebaikanmu dan itu baik untukmu. Dan ketika kamu orang yang tidak baik, maka di sisa umurmu kamu bisa bertobat, memperbaikinya dan itu baik untukmu. Oke. Biasanya kalau waktu awal-awal bertobat itu bakal semakin banyak cobaannya ya, Bib? Ya atau sebaliknya nih, Bib? Biasanya orang itu ketika dia mau baik itu pasti cobaan itu muncul. Saya mendapati itu ada orang-orang yang saya tahu itu ketika dia diberi cobaan itu usahanya mesti rata-rata cobaannya finansial. Ya. Rata-rata finansial. Ya mungkin karena dulu harta yang digunakan mungkin cara mendapatkannya kurang tepat. Ketika dia kepingin jadi orang yang baik, ya Allah perbaiki pula finansialnya dengan cara yang tidak baik disingkirkan. Gitu ya. Nah, tapi memang kadang kalau dia di posisi yang circle-nya nggak baik, ya sudah, dia akan kembali ke kebiasaannya yang lama pasti. Aku sholat malah tambah susah. Mending aku nggak sholat. Aku bisa punya apa-apa. Kenapa sholat malah susah? Lah pertanyaannya, kamu sholat itu bukan untuk kaya. Kamu sholat itu untuk menjalankan perintahnya Allah. Kayak sebagian orang ada punya cara pikir tuh gini, ngaji biar sukses katanya. Jadi orang pengajian itu hadir pengajian biar kaya. Yang nggak bakal kaya sampai kapanpun. Tapi pengajianlah kamu ya untuk membuat hatimu nyaman, untuk bisa kamu dekat sama Tuhan yang ngasih rezeki kamu, maka kamu akan lebih mudah mengejarnya dengan cara pikir yang baik. Kalau kita ngerasa, boleh nggak kita ngerasa, oh itu nggak adil banget ya, dia yang kayak gini, tapi dikasih banyak sekali kenikmatan, terus kayak sedangkan kita yang udah berusaha, udah banyak banget cobaan yang berdatangan, tapi ketika kita udah tobat pun tetap aja banyak sekali cobaannya. Boleh nggak kita ngomong kayak, ya Allah kenapa sih engkau tuh nggak adil gini. Yang udah tobat malah susah, yang belum tobat ya, malah sukses gitu ya rasanya. Gitu. Sebelum tobat aja kita udah banyak ujian loh. Tapi after tobat pun ujiannya nggak berhenti, Bib. Gitu. Ya karena kembali lagi yang ditakar itu kan bukan sukses. Kita di dunia ini kan takarannya bukan sukses, Mbak Lulu. Ya mungkin nggak di kesuksesan deh, atau mungkin kayak kebahagiaan, nih lihat keluarga mereka kok keluarga cemara sekali ya. Terus dari segala sisi lah pokoknya disayang banyak orang.
Orang yang berpikir seperti itu tertipu dengan medsos mungkin. Karena banyak orang tuh kadang ini, dia ketika mengupload ya, jadi sering apa ya, sering ngelihat IG misalnya tuh, kan sering banyak keromantisan yang ditampakkan di IG. Betul sih, Ya kan? itu. Ya, tapi di balik itu ternyata ya itu hanya apa, konten kadang itu Mbak, ya, konten. Ya. Jadi kembali lagi apa namanya, di dunia itu ya kita mesti dicoba sama Allah. Kok kita ngeliat orang ini kok sukses ya? Ya karena kita ngelihat luarnya aja, kita nggak tahu mungkin dia dalamnya bermasalah juga. Kita nggak tahu rumah tangganya baik-baik aja, kita nggak tahu temannya baik-baik aja, kita nggak tahu bagaimana kerjanya baik-baik aja, kita nggak tahu penyakit dalamnya. Pasti orang tuh nggak ada yang kayak Fir'aun tanpa sakit itu, Nggak ada ya. nggak ada. Wong Rasulullah itu orang yang paling dicintai Allah, kekasih Allah. Dunia yang dikatakan itu untuk menyenangkan Rasulullah. Ya Rasulullah ya merasakan sakit. Beliau sampai kalau sudah sakit panas itu sampai panasnya tuh menggigil 2 kali lipat panasnya umumnya manusia. Beliau ya, maknanya hal itu hal yang wajar memang. Iya. Dan orang tuh masih mendapatinya. Sebenarnya kalau saya ya di generasi sekarang ya, kadang apa yang Habib sampaikan itu di pikiran saya itu masih kayak banyak banget menyangkal loh, apalagi kan dari tadi Habib tuh memberikan contoh dari kisah-kisah Nabi gitu ya. Saya tuh kayak di dalam tuh itu kan Nabi, beda lah. Yang kita orang biasa-biasa aja, nggak sekuat Nabi, sedangkan Nabi ya mungkin emang udah dibentuk sekuat itu, seperti itu. Pertanyaannya Mbak Lulu mau ikut siapa? Mau ikut siapa? Mau Mungkin menjadikan siapa sebagai sosok sekarang? Kalau kita itu nggak punya sosok yang kuat yang kepingin kita ikutin, terus siapa sosok kita yang mau kita ikutin? Kita kan butuh sosok nih. Makanya carilah sosok yang kuat, yang walaupun kita itu belum bisa mengikuti debunya, minimal kita bisa melihat sosok itu. Minimal kita itu ada kepingin, ya Allah aku kepingin kayak dia. Di zaman ini nggak ada yang bisa kayak Nabi, Mbak. Iya. Jauh. Tapi mereka kepingin kayak Nabi. Mereka walaupun kepingin susah, mengikuti ajarannya Nabi. Walaupun mereka bukan Nabi dan tidak akan pernah bisa mengikuti Nabi. Makanya butuh sosok yang kuat yang untuk kita ngikuti. Jadi bukan karena dikit-dikit Nabi, ya karena memang sosok yang tepat untuk bisa kita ikutin mereka. Masa kita mau ngikutin Contoh Michael ya. Jackson misalnya, atau ngikutin siapa Messi yang sosok-sosok di masa ini yang nggak bisa kita jadikan sosok buat kita. Mungkin Jadi mindset idola saya. lah, kita harus punya idola, yang idola itu tuh yang dilakukan bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Berarti mindset saya yang harus diubah gitu ya. Oke, kita lanjut lagi tadi. Masih di cerita yang sama dari view listener yang sama juga. Setelah beliau itu ditinggal oleh keluarganya ya, itu kan berarti udah nih tinggal sendiri gitu. Tapi ternyata beliau itu tidak sendiri. Ada warisan yang ditinggalkan, dan warisan itu sesuatu yang besar, bukan yang membuat menyenangkan, Bib. Justru malah membuat beban karena ada amanah di dalamnya. Jadi di keluarga ini tuh ada bisnis. Nah, beliau dikasih bisnis itu, disuruh ngelanjutin, padahal bukan bidangnya sama sekali. Jadi rasanya itu kayak berat banget, harus memikul semuanya sendiri. Boleh nggak sih kalau kita nganggep amanah? Amanah kan harus dijalankan ya, Bib ya? Atau gimana? Atau ada pandangan? Sesuai kemampuan. Oke. Maknanya ketika ada amanah, yang amanah itu, yang pertama gini, ketika kita mendapatkan amanah, usahakan dulu sebisa mungkin kita jalankan semampu kita. Ketika memang amanah ini benar-benar di luar kemampuan, maknanya gini, bukan berarti maknanya kita harus mengerjakan itu sendiri ya. Kayak contoh sebuah perusahaan, ya kan nggak mungkin kita mengatur itu sendiri. Iya. Ya kan, kita punya sekretaris, kita punya para pekerja. Mungkin kita mampu tapi harus tim tadi ini. Nah, jadi memang yang dimaksudkan menjalankan amanah ini menjalankan sebaik mungkin. Dijalankan sebaik mungkin, sebisa mungkin. Oke. Mungkin gini ya, Bib ya. Iya benar, tim. Ada tim, semuanya pasti ada lah ya. Cuman kan sebagai yang pegang, yang mempunyai gitu, apalagi itu bukan di bidangnya, nggak tahu apapun, kayak, duh aku kayaknya udah nggak bisa lagi nih. Ini udah berat banget, aku nggak paham apa-apa, walaupun udah dapet bantuan dari Nggak bisa dipelajari, Pak.
dipelajarin bisa, cuman rasanya tuh kayak udah nggak kuat aja Bib kalau kayak gini terus sampai nanti sampai akhir hayat gitu loh. Ya intinya berusaha, kalau memang udah bener-bener di titik yang nggak kuat ya udah Nggak apa-apa berarti. nggak apa-apa, karena ya yang dituntut sama Allah itu kamu berusaha maksimal dalam menjalankan sebuah amanah tadi itu. Oke, mungkin ini ya. Karena kadang itu ada orang ngasih amanah pun di luar kapasitas orang juga. Karena manusia ini bukan Allah yang bisa memberikan sesuai kadar ya. Kadang manusia tuh kayak ngasih amanah yang amanah itu juga nggak kuat. Bahkan di Quran itu Allah sampai mengatakan ketika amanah itu diberikan kepada langit, bumi, gunung-gunung, mereka mengatakan ya Allah kami nggak mampu. Mereka yang kuat, langit yang luas, gunung yang kokoh, itu mereka mengatakan kami nggak mampu memegang amanah. Tapi manusia dengan mudah mengatakan saya pegang amanah, kemudian Allah mengatakan dan terjadilah kezaliman dan kerusakan. Mungkin kayak gini, karena yang memberikan amanah itu sudah tidak ada, sudah meninggal. Waris ya, larinya kan itu warisan. Warisan gitu ya. Kalau misalnya kita dapat amanah nih, saya dapat amanah dari dia masih ada, saya nggak kuat. Tinggal saya kan bilang, aku nggak kuat, maaf ya, aku cuman bisanya sampai sini aja. Tapi ketika orang yang memberi amanah itu sudah tidak ada, itu adalah warisan, mau meninggalkannya, mau menyerah, kayak nyerahnya itu rasanya kayak takut mengecewakan gitu loh, Bib. Berarti kan maknanya amanah ini menjadi support system, kan larinya malah menjadi support kalau saya melihat ya. Ketika kita niatkan, ya Allah niat tuh aslinya nggak diganggu. Aku nggak bisa ya Allah. Tapi ya Allah ini jembatanku untuk membahagiakan mereka yang selalu baik sama aku. Mereka ini ya keluarganya yang tadi tuh, kan warisan kan? Iya. Nah jadi keluarganya tadi, ya Allah biar ini jadi amalku yang aku hadiahkan untuk mereka. Maka ketika menjadi seperti dengan cara seperti itu akan jadi kayak kita nih punya support system walaupun itu secara nggak nampak ya, karena kan apa namanya, walaupun kalau seandainya mau dilepas kan nggak masalah. Aduh saya nanti nggak enak. Karena kalau sudah mati itu sudah nggak ada urusan sama dunia. Nggak ada, terus setelah mati sakit hati nggak ada. Orang ketika roh diambil isinya cuma kalau dia orang baik bahagia, kalau dia orang buruk siksa, udah selesai. Oke. Berarti kalau semisal menurut Habib nih ya, ini diberi amanah warisan seperti ini, ada dua pilihan. Yang satu aku udah nggak kuat banget, mending apakah aku lepasin aja, tapi aku takut kalau bikin keluarga saya itu kecewa. Soalnya ini adalah warisan terakhir, peninggalannya terakhir. Kalau menurut Habib, diusahakan dulu. Oke. Diusahakan dulu semaksimal mungkin, sebisa mungkin, sampai di titik memang nggak bisa ya sudah. Ditinggalin nggak apa-apa. Karena jangan sampai karena hal ini kita punya kewajiban lain yang akhirnya malah tidak dijalankan. Paham ya? Ini kan kewajiban yang datang setelah menjadi waris kan, gitu kan? Betul. Nah, sedangkan kita ini punya kewajiban lain yang sudah kita jalankan menjadi rutinitas kita. Okay. Tapi berarti apakah kita boleh menganggap suatu amanah itu sebagai beban kita? Orang hidup aja beban. Jangan kan amanah ya. Kita berarti hidup itu beban. Ya. Jadi kita hidup itu beban. Tapi jangan sampai beban ini menjadi jegalan untuk kita. Kayak mobil ya. Walaupun mau ada polisi tidur, dia tetap melewati itu walaupun harus lewat ground jalan. Itu kan dia melewati rintangan ibarat beban. Jadi tetap walaupun kita harus goyang kanan, goyang kiri. Betul ya. Memang namanya kehidupan. Oke, dan belum selesai ini ceritanya, Bib, masih ada kelanjutannya lagi. Masya Allah sekali ya. Kalau saya bacanya aja kayaknya mungkin saya nggak tahu ya jadi kuat apa enggak gitu ya maksudnya tuh. Jadi novel ya. Kalau saya yang menjalankannya sendiri gitu loh. Yeah. Kayak apakah masih kuat atau enggak? Soalnya benar-benar kayak bertubi-tubi. Selain tadi keluarganya, terus juga diberikan amanah yang begitu besar ya, bebannya juga. Orang terdekatnya juga mempengaruhi kehidupannya dan mempengaruhi mentalnya. Ketika kita dihianati oleh seseorang, karena seperti inilah ceritanya, beliau ini dihianati oleh seorang yang menjadi sandarannya, yang menjadi
apa ya, seseorang yang paling dipercayainya malah ternyata mengkhianatinya. Kalau dalam pandangan Islam sendiri itu gimana sih menganggap atau memandang sebuah pengkhianatan? Pengkhianatan adalah yang jelas pengkhianat itu perkara yang tidak nyaman, perkara yang tidak ingin dirasakan oleh setiap manusia. Semuanya pasti. Semuanya kepingin kita tuh tidak dikhianati, ya kan? Tapi permasalahannya kita tidak bisa menjamin diri kita untuk tidak dikhianati. Yang bisa kita jamin kita tidak mengkhianati. Oke. Paham ya? Nah, jadi kita ini nggak bisa menjamin diri kita ini tidak dikhianati. Tapi yang bisa kita jamin kita tidak mengkhianati. Oke, kalau semisal kita boleh nggak sih beranggapan atau minta biarlah aku dikhianati nih, lihat aja nanti kamu pasti dapat karmanya biar dikhianati orang lain atau apa, kita bilang kayak gitu, minta kayak gitu sama Allah biar orang tersebut dapat karma, itu boleh nggak, Bib? Mendoakan kejelekan itu nggak boleh, karena setiap doa jelek yang kita, setiap doa, bukan doa jelek, setiap doa yang kita sampaikan kepada Allah, malaikat tuh selalu mengatakan amin dan semoga kamu juga mendapatkannya. Jadi ketika kita, ya Allah semoga engkau berikan rezeki keluargaku lancar, maka malaikat yang ada di kanan kiri kita mengatakan amin dan semoga kamu mendapatkannya. Tandanya ketika kita mendoakan jelek orang lain, secara tidak langsung kita mendoakan jelek diri kita sendiri. Terus gimana? Apa yang harus dilakukan nih sama view listener ini? Pernah di zaman Nabi ya, ada turun ayat yang artinya barang siapa berbuat kejelekan maka Allah bakal balas. Tanpa kita minta. Iya. Akhirnya ketika turun ayat itu, salah satu sahabat yang paling galau Abu Bakar. Abu Bakar galau. Kenapa itu? Karena dia merasa tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Nggak mungkin manusia itu bersih tanpa dosa, tanpa melakukan kesalahan. Ketika turun ayat itu, Abu Bakar galau. Karena, terus aku gimana nih? Kira-kira aku mendapatkan balasan apa ini dari Allah? Takut. Akhirnya kegalauannya ini disampaikan ke Rasulullah. Jadi zaman dulu tuh enak, ada masalah Rasulullah cepat, jadi solusi tuh nggak butuh nunggu lama kadang. Kalau sekarang juga, Bib, ada masalah psikolog, ada masalah psikolog. Tapi berapa banyak orang yang keluar dari psikolog pun masalahnya nggak selesai. Tapi kan itu namanya ikhtiar. Tapi kan ada, kalau zaman Rasulullah selesai. Sampai orang itu ada di zaman Rasulullah ini, dia patah hati, terus datang ke Rasulullah. Dia mau minta didoakan cepat mati. Iya, terus bagaimana tanggapan? Dia jalan, terus ditanya sama sahabat, kamu mau kemana? Mau ketemu Rasulullah. Mau apa? Mau minta doakan mati. Sama sahabat ditahan, jangan, nggak apa-apa, aku sudah hancur hatiku karena orang yang aku cintai, dia ternyata nggak cinta sama aku. Ya. Setelah sampai Rasulullah, ya, sama Rasulullah disinggung. Sahabatku, ada apa engkau kok tergesa-gesa? Sahabat langsung mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku panjang umur. Doa yang awalnya dia itu minta mati, karena melihat Rasulullah itu kesumpekannya itu hilang semua. Oleh karena itu, memandang wajahnya orang yang baik, orang yang alim itu ibadah, karena mereka adalah warasatul anbiya, pemimpin penerusnya para nabi dan rasul. Kan sekarang siapa ya, para ulama kan, seperti itu. Kembali lagi ke kisahnya Abu Bakar Siddiq tadi, kan galau kan. Akhirnya kata Rasulullah, lah Abu Bakar, kamu pernah tersakiti nggak? Kamu pernah sakit nggak? Kamu pernah dijahatin nggak? Dibuat sedih nggak? Kecewa nggak? Zalim nggak? Pernah ya Rasulullah. Lah itulah cara Allah membersihkan kesalahan-kesalahan. Jadi terkadang cobaan itu, hal yang nggak nyaman dalam hati kita itu cara Allah untuk membuat kita ini bersih dari hal-hal yang masa lampau kita, dari kejelekan-kejelekan kita. Makanya itu saya punya guru ini dia bapaknya ini masuk rumah sakit ini kurang lebihnya dalam waktu yang 2 tahun mungkin, pakai alat-alat semua.
Maka ketika ngajar beliau mengatakan, saya ini ketika melihat bapak saya seperti itu, saya ini nggak tega. Selang, terlalu apa ya? Kasihan, tersiksa pasti ini. Tapi mungkin di balik itu Allah mau membersihkan dosanya agar ketika dia kembali kepada Allah dia tidak membawa beban dan hutang daripada dosa. Jadi Allah tuh punya cara yang kadang kita sebagai manusia ini tidak bisa memahami cara Allah. Kayak pengkhianatan ya, kayak pengkhianatan kan, ya Allah aku ini kurang apa? Iya, apalagi dari orang terdekatnya sendiri. Iya, orang gitu terdekat. loh. Makanya itu orang kalau menikah karena cinta, ya cintanya habis, rumah tangganya selesai. Tapi orang kalau menikah, niatnya tujuannya ya Allah aku nikah ini karena kepingin cari ridhomu ya Allah, kepingin taat. Maka walaupun cintanya mulai terkikis, tapi karena niatnya karena Allah ya rumah tangganya akan bisa beres. Jadi kamu sandaranmu apa nikah nih? Kan gitu kan. Kalau cinta ya cinta selesai, pernikahan selesai kan. Tapi kalau tujuanmu karena taat kan Allah nggak ada selesainya. Taat nggak ada habisnya. Maka Rasulullah mengatakan kalau kamu menikah dengan orang yang soleh ini bukan berarti harus ulama ya, orang yang baik. Ketika dia ini mencintaimu, maka dia akan memuliakanmu. Ketika dia ini tidak mencintaimu atau belum mencintaimu, maka dia tidak akan menyakitimu. Tapi kalau semisal dalam rumah tangga seperti itu, terus terjadi pengkhianatan seperti, masa iya sih kita harus kayak diem aja, nggak ngelakuin apapun? Terus kalau kita udah ngelakuin sesuatu yang kita dapat apa? Ya mungkin. Puas misalnya. Terus setelah puas, setelahnya apa? Ya mungkin kita bisa dapat kebahagiaan lain. Kebahagiaan setelah menyakiti. Saya nggak yakin sih orang yang sukses melampiaskan sakit hatinya setelahnya bisa merasakan kebahagiaan. Malah kalau yang ada, dia semakin muncul sifat-sifat yang nggak baik. Karena apa? Dia menyalurkan daripada kejelekannya. Ibarat kayak kita ini punya pot, ada bibit, kita siramin terus dengan cara kita lakukan tadi, maka akan tumbuh. Maka setiap dia punya masalah, nanti alasannya speak up. Yang itu menumbuhkan karakter yang tidak baik asli. Jadi orang yang pintar speak up, bisa speak up itu bukan berarti dia melakukan kebenaran. Terkadang diam itu emas. Terkadang diam itu kamu lebih selamat daripada kamu banyak berbicara. Karena terkadang orang yang mengatakan kasihannya kuat ya, kita tuh nggak butuh itu kan. Iya. Kita tuh nggak butuh kasihannya orang. Makanya itu diemmu itu lebih emas. Yang kita butuhkan itu kan perhatiannya dari Tuhan, biar kita ini bisa nyaman, tenang, menjalani hidup dengan baik. Iya sih. Berarti kita tetap mendoakan yang baik. Doakan yang baik karena doakan gratis. Walaupun berat ya. Walaupun berat. Maksudnya Karena gini, kita kan mengingat doa kita ini kembalinya sama kita loh. Kalau kita doakan orang tuh kita doakan diri sendiri aslinya. Udah itu aja. Kita dalam mindset kita tuh kalau doain orang, kita tuh doain diri sendiri. Kalau kamu berdoa jelek, berarti kamu doakan jelek sama diri. Ibarat kayak bola. Bola itu semakin kamu mantul ke bawahnya kencang, naiknya semakin tinggi. Oke. Tapi ada nggak sih orang yang misal tadi ya cobaannya itu berturut-turut nyampe akhir hayatnya itu dicoba terus, kayak nggak dikasih rasa nikmat yang berturut-turut juga gitu. Atau Ya, emang balance levelnya itu? Kalau secara cobaan ya kan balance enggaknya kan itu kan cara pandang kita manusia ya. Karena kadang itu ada orang dikasih nikmat tapi kadang nganggapnya cobaan. Ya kan? Kayak ini ada contoh nih. Di zamannya ada salah seorang ulama itu ada orang syekh ini dia lagi jalan di pasar. Terus ngelihat ada orang buta, penyakit kulit, lumpuh, duduk di pinggir pasar di atas kardus lah mungkin, di atas lemek. Ketika itu melihat orang yang buta ini sedang disuapin sama orang lewat, dikasih makan. Si buta itu mengatakan alhamdulillah atas nikmat ini. Ini ulama kaget. Nikmat model apa yang didapat? Buta, penyakit kulit, lumpuh, nikmat katanya. Coba kalau kita ngelihat itu, ini nggak masuk akal. Ya, betul. Gitu. Ya, akhirnya didatengin.
ditanyain ini masanya Ibrahim bin Adham namanya. Nah, waktu itu ulamanya namanya Ibrahim bin Adham. Ditanya, Assalamualaikum. Dijawab. Kemudian yang buta ini menjawab, Waalaikumsalam ya Ibrahim bin Adham. Kaget. Walaupun Ibrahim bin Adham ini terkenal, kan dia buta. Tahu dari mana kalau saya ini Ibrahim? Ditanya, kamu dari mana tahu kalau aku ini Ibrahim? Maka dia menjawab, ma jahiltu mundu araftullah. Tidak ada yang tidak aku ketahui setelah aku mengenal Allah. Maknanya Allah bukakan daripada pintu hatinya. Kadang kan orang zaman sekarang itu kan mata melihat tapi hatinya buta. Ya, itu banyak. Kalau ini gambaran daripada orang ini matanya buta tapi hatinya melihat. Ya. Kemudian akhirnya Ibrahim mempertanyakan, tadi aku mendengar kamu ini syukur. Nikmat apa yang kamu dapat di kondisi yang kamu ini kalau secara duniawi kondisimu hina? Kata orang yang buta ini, dua nikmat yang aku syukuri. Yang pertama adalah lisanun dzakir wa qalbun khasyi'. Allah masih takdirkan aku lisanku bisa berpikir dan hatiku bisa tenang. Hatiku bisa legowo, hatiku bisa merasakan nikmat. Maka dua nikmat inilah yang aku syukuri, kata orang buta ini. Dari cerita ini, kenikmatan itu aslinya pintar-pintar dalam kita memandang sesuatu. Dari sudut pandang kita. Orang itu mau cobaan kayak apa banyaknya. Jangan yang kamu lihat cobaannya, kamu berusaha cari nikmat yang Allah sudah kasih. Jangan yang kamu lihat hanya kesusahannya saja. Berusahalah cari titik di mana apa sih? Oh iya, kok kayaknya kok susah semua ya, susah. Saya cari celah. Nikmat mana? Ada pasti ada. Oh iya, hari ini aku sehat, ini bisa pergi, ini aku nikmat. Hari ini kemana-mana bensin ada, nikmat. Kita cari celah bahwasanya nikmat itu ada. Nah, makanya manusia itu harus pintar dalam bagaimana hati kita ini bisa lega. Kalau kita nggak pintar melegakan hati, ya sudah, kita akan isinya sumpek. Tidak adil. Kejam. Isinya cuma itu aja. Akhirnya Pak Ngeresulullah. Tahu Ngeresulullah? Iya, tahu. Hanya apa bahasanya Indonesia ini? Apa bahasa Indonesia Ngeresulullah? Ngeresulullah tuh kayak hanya mengeluh saja. Dan dibalik mengeluhmu tuh nggak ada solusi. Kamu mau mengeluh sampai keluar darah ya hidupmu gitu-gitu aja. Kalau misal nih Bib, suatu ketika Habib didatangin oleh seseorang, terus beliau ini tuh bilang, Bib, aku capek, aku pengen mengakhiri hidupku sendiri. Apa yang akan Habib katakan pertama kali? Apa yang akan Habib sampaikan kepada orang tersebut? Yang bakal saya sampaikan pertama kali ya, yang pertama, apa itu solusi? Yang pertama. Yang kedua, kalau kamu mengakhiri hidupmu, memang benar hidupmu selesai di dunia. Tapi kamu melanjutkan hidupmu di akhirat. Kamu siap. Akhirat lebih pedih loh dari dunia. Nggak ada toleransi loh. Ya kan? Di dunia kita buat salah, dikasih cobaan sama Allah, kesalahan kita dikurangi dosanya. Tapi kalau di akhirat nggak ada toleransi. Apa yang kamu hutang 10.000, kamu bayar 10.000. Dan cara bayarnya nggak kayak di dunia, ya kan? Jadi terkadang kita merasa lari dari masalah, padahal kita ini mendatangkan masalah yang besar dengan cara kita tadi membunuh diri. Maka coba dipikir lagi, ya dipikir lagi. Kalau memang kita merasa berat atas masalah itu, kalau bahasa orang Jawa diselehno sik, taruh dulu masalahnya. Ya, masalah itu menjadi beban ketika masalah itu kita letakkan di hati. Kemudian di pikiran jadilah masalah itu berat. Tapi taruh dulu di samping. Bagaimana? Ya udah kita rehat dulu deh. Kita cari tadi kembali lagi perkumpulan yang bisa membuat kita ini hati kita nyaman dulu. Tenang, nyaman. Makanya biasanya orang nyarinya kemana? Ya pengajian. Iya. Ke tempat orang-orang yang mengajak kita untuk bisa berpikir positif dalam menghadapi hidup. Oke. Bib, mungkin closing statement dari Habib ya terkait overall semua tema di hari ini, dan mungkin sekalian ada saran untuk view listener tadi yang udah mengirimkan ceritanya kayak gitu, Bib, monggo. Mungkin untuk saran
jangan bosen untuk berusaha. Ya, kalau kita merasa di titik kok kita berat, kayak udah di titik terendahnya gitu. ya kan, maka carilah sebuah perkumpulan yang bisa, minimal kalau kita nggak bisa berdiri sendiri, kita bisa dibantu berdiri oleh orang lain. Nah, jadi kalau kita susah berdiri sendiri, kalau ada yang bopong dari kanan, bopong dari kiri, dari belakang, kita dibantu untuk berdiri. Makanya itu kan sukses kan enak bareng-bareng, ya kan. Jadi ketika jatuh satu, yang lainnya megangin. Tapi kalau sukses sendiri jatuh satu, ya jatuh terus, susah bangunnya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian untuk closing statement, mau berat apapun masalah kita, selama hati kita baik-baik aja, hidup kita bakal baik-baik aja. Tapi mau enak apapun hidup kita, ya, tapi kalau hati kita nggak baik-baik aja, maka hidupmu nggak bakal baik-baik aja. Jadi seberat apapun masalah, hati baik-baik, hidupmu baik-baik. Tapi kalau hidupmu enak, baik, tapi hatimu nggak baik-baik aja, ya tidak akan pernah baik-baik aja. Pasti akan selalu kurang dan bermasalah. Oke, jadi view listener kuncinya itu di hati ya. Yang pertama kita sudah membahas dengan psikolog, karena khusus on tema ini tuh kita ada 2 part ya. Dan karena memang pembahasan tentang kesehatan mental kalau di zaman sekarang itu menjadi salah satu top tier begitu loh. Dan hati itu kan mental ya. Iya, jadi perlu benar. hati itu maksudnya mentalnya ya. Iya, mentalnya ya berarti ya. Kalau dari semua sisi, dari segala sisi, entah itu dari segi psikolog, ilmu psikolog, ataupun dalam agama Islam, tidak ada yang membenarkan tentang bunuh diri gitu ya. Nanti ya, mohon maaf, mengakhiri hidupnya sendiri maksudnya. Jadi kita harus, kalau dari segi Islam sendiri ya kuncinya ada di hati itu mental. Selain itu kita juga bisa untuk mencari perkumpulan-perkumpulan yang bisa merangkul kita, yang bisa membuat support system ya, yang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik juga gitu ya. Habib, terima kasih banyak atas waktunya di hari ini, dan terima kasih juga untuk view listener yang udah stay bareng kita ya di podcast Bisikan Lulu episode 13. Jangan lupa tunggu aja episode-episode berikutnya. Assalamualaikum Waalaikumsalam Habib, terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih.